Halo guys, welcome to Geraritan Channel. Diganti sekarang karena gimana ya perasaan gue tentang film ini ya. Sebelum kita bahas, kita sapa dulu pemirsa. Betul. Berjumpa lagi bersama kami dua reviewer terviral, terkocak, terpanjang, segini panjangnya. Apanya lah? Bagus. Tinggi badannya. Lah, tinggi sama panjang beda. Tinggi badan lu. Kalau panjang lu mau dibelokin yang bener dong. Badan panjangnya, badan panjangnya, badan lu panjang, ini panjang. 170. Oh. Ada sih. Ada apa di Ada apa di apa yang belum ya? Ada apa di Cilembut? Udah Cibubur aja. Cilebut. Cibubur. Cilebut. Cibubut. Cibubur Cilembut. Iya betul. Nah guys, ada apa ya kira-kira film di bioskop? Yang pertama masih ada film A Man Called Otto. Ini kalau kalian belum nonton, kalian kayaknya miss something in life. Kenapa begitu? Ada jangan jauh lupa pulang. Itu katanya lu mau nonton lu. Iya ya. Ini mah kagak usah ada nilai-nilainya, langsung 10. Ini gue udah kasih rating. Gara-gara ini doang. Soundtracknya Jalan Teyura. Ini langsung 10. Pokoknya kalian harus nonton Jalan yang Jauh, jangan lupa pulang. Sumpah bagus banget soundtracknya. Soundtrack filmnya? Gak tahu kan kalau filmnya. Ada Titanic 3D. Ada waktu lu lagi challenge gong show. Lagi challenge gong show apa gimana sih? Menyusun balok menggunakan kaki. ada waktu maghrib, kita udah bahas kemarin. Oh, keranjang kuning. Keranjang kuning. Ya guys, ini helmnya nanti bisa kalian beli. Itu dia. Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Itu gue udah nonton. Oke. Quantumania berarti fansnya Quantum tuh. Fansnya Quantum karena dia Quantum Jack. Nah, jadi menurut gue gue bahas sedikit tentang Quantumania. Menurut gue kayak hampir mirip seperti cerita di film ini, membingungkan. Tidak jelas. Ant-Man dan Quantumania ya udah tipikal Marvel aja sih, kayak gak lebih bagus, gak jelek juga. Tapi kayak menurut gue satu level lebih bagus dari Thor. Ant-Man tuh dijelasin gak dia semutnya semut apa? Kan semut kan banyak tuh. Ada semut merah. Semut setse. Lalat itu setse. Lalat mah rangrang tolol. Kebalik, semut rangrang, lalat setse. Kebalik ya? Semut lalat, setse rangrang. Jadi kayak kalau kalian mau nonton, pastikan dulu sebelum nonton ini nonton Loki dulu ya guys, nonton Loki. Malah challenge lagi. Iya anjing, dia udah ngerusakin ini ya, kucing. Dia udah ngerusakin itu Rolling. Gue rasa Alpi ini sebenarnya enggak, kalau Rolling kita berdua goblok. Gue rasa dia sebenarnya agen yang menyusup di Red Squad untuk menghancurkan Red Squad dari dalam. Iya nggak sih? Sekarang kita akan bahas film yang satu ini nih. Film anjing. Karena kita akan membahas film Para Betina Pengikut. Film ini diproduksi oleh Frederica, didirektori oleh Rako Prijanto, ditulis oleh Rako Prijanto juga dan Anggoro Sasonto, dibintangi oleh Adipati Dolken, Mawar De Jong, Hanggini, Sarah Fajira, Smurf, Avatar, Willy Wonka, dan juga Bondan Prakoso. Iya. Itu band Bondan. Enggak, Bondan Prakoso ya Bondan Bondan kali. Wih, band Bondan, dia Bondan sama band-bandnya itu. Nah, tidak bisa dipedulikan Alpi karena ternyata film ini didistributori oleh Falcon Black. Wow, ini kayaknya divisi iniannya Falcon ya? Iya, tapi ini kalau Falcon kan biasa mereka remake film kan. Iya. Gue udah sipet sama. Gue usah pakai bantal. Nah. Astagfirullah. Film ini bercerita tentang Sunmi, seorang idol. Kok Sunmi? Gasina dong goblok. Dari Momoland. Sunmi Momoland. Sunmi Wonder Girls, Wonder Boy. Iya, itu Wonder Boy. Sumi mengurus ayahnya, Karto yang sakit. Untuk bertahan hidup ia membuka warung gulai dari daging manusia. Bahan gulai dari mayat yang baru dikubur hingga mayat segar. Kok udah diceritain? Itu kan harusnya semua itu plot twist nggak sih? Diceritain di sinopsis itu. Iya, sumpah. Harusnya itu nggak diceritain di sinopsis, anjir. Sementara Sari kembali menjadi dukun, telu dan meneror desa saat adiknya Ningrum mati dibunuh.
dan mayatnya hilang dari kuburan. Udah ini semua ceritanya Ini anjing. semua ceritanya. Sumpah ini ceritanya anjing. Kayaknya Iya. sampai ininya sampai plotis-plotisnya udah dikasih tahu. Betul. Mereka terhasut dan menjadi budak iblis udah. Ya udah kayak gitu ceritanya. Udah kayak gitu sama ceritanya. persis anjing. Sama persis kayak By the way, sinopsis. kalau kalian mau nonton film ini di bioskop, filmnya sedang tayang di bioskop. Ini hari pertama di tanggal 16 ya. Hari kedua tanggal 16. Kalian bisa nonton dulu Tapi di saingannya bioskop. Quantum Mania gimana dong? Ya makanya dia pede ini. Dia merasa filmnya ini sekelas Conjuring. Kalau kalian mau nonton filmnya, silakan kalian keluar dulu dari sini ya. Keluar. Oke, kita bahas dulu dari hal yang kita suka dan kita nggak suka. Apa hal yang lu suka dari film ini? Gambarnya ya. Karena gambarnya ya Falcon sih bagus sih gambarnya. Kameranya ya tidak mencolok mata seperti kita nonton apa namanya? Tubal Darah Hitam Anak Melik. Tuh. Atau ini apa yang kemarin? Pemandangannya. Alena. Kalau Editannya juga sebenarnya termasuk lumayan sih editannya. Jadi kayak lumayan lah daripada Jelangkung Sandekala ini. Kalau gue yang gue suka adalah film ini tuh cuma 80 menitan sih. Oh, Kayak iya? gue nggak kebayang film ini 120 menit gue bakal muntah anjing di dalam. Gue bakal muntah darah ya. Gue bakal pusing, bakal anemia, keluar-keluar gue bakal pingsan anjing. Nah film ini 80 menit berasanya kayak 3 jam. 10 ribu before century anjing. Lah. Sebelumnya dong goblok itu mah. Tapi gambarnya lu akuin lumayan kan Gambarnya kan? bagus. Bagus. Efek-efeknya bagus. Bagus. Kalau dibanding kayak Jelangkung Sandekala ini termasuk bagus anjir. Termasuk bagus, termasuk proper lah. Iya, proper. Dari segi produksi ya. Film ini tuh kan ratingnya 21 plus ya. Gue nggak tahu 21 plus tuh karena apa? Karena adegan gore-nya, ya ada adegan gore-nya. Tapi menurut gue nggak separah itu nggak sih? Ya kalau Nggak se- adegan masih belum separah Wrong Turn, nggak belum se- separah. nggak sengilu itu menurut gue. Karena lebih, kalau mau banding-bandingan ngilu, lebih ngilu waktu nonton Sebelum Iblis Menjemput. Itu diceritain nggak jemputnya jam berapa? Jam 7.31. Oh, pantesan. Tapi kadang Habis dia sisa. telat 731,2 Gara-gara apa? derajat Celcius. Derajat Celcius. 30 kan dia iblis jadi waktunya mengikuti waktu neraka. Oh, ada jadwalnya gitu Iya, ya. aku akan menjemput kamu di pukul 31,7 derajat Celcius. Gitu. Yang gue suka berikutnya mungkin adalah Gue suka selanjutnya Mawar De Jong sih. Mawar De Jong, bisa dibilang dia yang meng-carry Meng-carry ya. film ini anjing. Bahkan seorang Adipati Dolken menurut gue Tidak berhasil meng-carry film ini ya. Malah dia termasuk yang Kayak gue bersyukur Adipati Dolken di make upin kayak gitu. Jadi ya agak ketutupan lah. Jadi di bayangan gue dia bukan Adipati Dolken. Gue menolak itu Adipati Dolken itu. Iya. Gue kayaknya di balik make up itu Iya. aktor lain. Tapi sosokan ditulis Adipati Dolken biar naik filmnya. gue lebih kayak daripada gue harus menganggap itu Adipati Dolken yang gue notabene gue nonton dia di film Perfect Stranger bagus banget. Gue lebih masukkan mindset di otak gue bahwa itu hanyalah seorang mas-mas manusia silver yang lagi belajar acting. Kalau gue lebih melihat itu tuh sebenarnya bukan Adipati Dolken, lebih ke itu adalah hasil perkawinan antara Gore sama Alam Badukun. Sungguh disayangkan ya Adipati Dolken di film ini. Kalau dilihat-lihat juga seperti Voldemort gondrong ya. Iya sumpah. Karena kayak gue ngomongnya Sumi. Voldemort hentai anjing. Sumi. Oh iya benar. Kayak Voldemort hentai gitu. Sumi. Avada Kedavra. Tiba-tiba gitu ntar. Kenapa kita udah bahas hal yang kita nggak suka ya? Coba lu nonton film ini dah. Itu sepanjang film Adipati Dolken selalu begini posenya, mau dalam keadaan apapun selalu begini. Tunggu. Iya, boleh. Gue curiga itu dia sebenarnya bisul anjing kayak Kayak kalau Sumi. gitu. Kalau ketutup kena bisulnya. Iya, kalau ketutup kena bisul. Kalau tangannya turun kena bisul di selalu ketek begini ya. anjing. Sumi. Jatuhnya bukan kayak iblis sih, jatuhnya kayak Cecilion. Kayak Cecilion ya. Inilah dia catatan hitam film Para Betina Pengikut Kolonel Sanders. Beli super panas dong dia. Super besar. Oke, hal yang gue gak suka pertama dari film ini adalah yang sangat mengganggu acting orang-orang selain Mawar De Jong. Terutama acting si Hanggini yang berperan sebagai Sari.
Itu gue rasa, mohon maaf ya, gue rasa kayaknya Han Gini itu titipan PH gitu, titipan yang punya PH kayaknya. Ada satu. Ya mungkin ini kurang cocok kali perannya buat dia, bisa aja nanti kan mungkin dia ada peran lain yang mungkin cocok kan, soalnya ada orang memang yang berbagai peran keluar dari the box ya. Iya, keluar ya. Dari zona nyamannya ternyata nggak cocok, tapi mungkin dia bisa di peran lain cocok gitu, misalnya jadi cameo kan. Kalau keluar dari zona nyaman menghasilkan. Nggak denger kata gue. Kalau apa? Misalnya jadi cameo gitu. Siapa tahu cocok kalau jadi cameo kan. Oh, cameo itu kayak warga-warga yang ngegali kubur ya? Iya, warga-warga yang makan gulenya aja. Oh, itu cameo, gitu. bro. Oh gitu. Oke. Oke, mungkin Han Gini bisa dimulai dari bawah ya. Iya, kayak bapak-bapak yang tadi nyembelih kambing aja udah kayak gitu mungkin perannya. Belajar mungkin bisa dimulai dari belajar menyembelih kambing ya. menyembelih kambing atau belajar makan gulai. Belajar makan gulai sih. Iya Makan kan? gulai seperti warga-warga desa setempat ya. Oh, by the way yang gue suka itu juga salah satunya gulai. Kelihatannya gulainya nikmat gitu ya. Iya, betul. Kelihatan beneran gulai beneran gitu. nikmat gulainya, kayak gue ingin menyantap gulainya gitu ya. Pengen tahu resepnya apa sih. Iya. Ntar gue tanya deh, mau rejong gue DM. Iya, tapi kelihatan kuahnya juga kental, terus kayak ada merah-merahnya. Dagingnya juga kelihatan menggugah selera. Jadi kita tidak membangun mindset bahwa itu tuh sebenarnya bukan daging manusia, hewan. iya. Dan gue rasa film ini lebih bagus kalau seluruh filmnya ini lebih ke tutorial cara masak gulai aja. Biar kita at least kita keluar mendapatkan pengetahuan gitu kan, cara memasak gulai yang baik. Daripada kalau kayak sekarang kan keluar dari bioskop rasanya kayak jiwa kita diambil anjing. Kayak nyawa kita ditarik. Tahu nggak efeknya apa? Keluar dari bioskop. Kayak efeknya habis keluar dari boomerang coaster anjing. Trans Studio ya. Mual, pusing, linglung gitu ya. Kayak orang anemia anjing. Gue setuju sih, kan dia bilang kan si Adipati Dolken kan di sepanjang film dia terus menggoda karakter wanita ini kan, terus menggoda Sumi untuk berbuat jahat dan menyalahi perintah agama ya. Coba dari awal Adipati Dolkennya motifnya sih kenapa si Sumi nurut ini karena Adipati Dolken menjanjikan untuk mengasih tahu di mana ibunya sekarang kan. Dari awal mending diubah aja, kayak misal kamu mau tahu di mana ibumu, ayo belajar masak gulai kayak gitu kan. Iya kan? Langsung kalau kamu bisa masak gulai yang enak aku kasih tahu di mana ibumu. Kelar. Jadi tidak menyalahi perintah agama. Tapi jadinya cuma 25 menit filmnya anjing. Iya sih. Tapi bener ya. Mohon maaf sekali, take this as a kritik yang membangun ya buat Han Gini. Han Gini perlu lebih banyak belajar acting sih, karena di sini se-cringe itu menurut gue ya. Gue nggak bisa acting, tapi gue bisa tahu mana yang acting yang cringe, mana yang enggak. Masa kayak takut kayak cuman, gitu, ada nggak sih? Jadi ada scene yang di hordeng putih yang lagi dijemur, ada ceplakan tangan, terus dia kayak ekspresinya lebih bukan kayak takut, malah kayak jijik gitu ya. Kayak gitu aja. Kayak jijik, kayak risih gitu, kayak ya apa sih ini? Iya kan? Gitu kayak. Tolong deh Han Gini. Dan itu kalau cuman kita pendapat pribadi doang mungkin bisa jadi salah, tapi masalahnya kita bertiga nonton dan tiga-tiganya kita sepakat. Betul. Mungkin film ini kan bakalan ada to be continued-nya ya. Karena kan tadi ada tulisannya to be continued. Mungkin di film keduanya aku expect-nya, meskipun aku tahu bakal jelek juga, tapi menurut saya storyline ini udah nggak ketolong, sumpah. Siapa tahu keren. Storyline-nya udah nggak ketolong anjing, tapi mungkin bisa ketolong dari hal-hal yang lain, acting, set, segala macem, efek ya. Mungkin, tapi kan kita belum diceritain, ntar kan pasti ada scene Adipati Dolken sebagai iblisnya kalah kan, itu belum dikasih tahu kan di sini. Belum dikasih tahu. Belum ada scene itu karena udah pasti villainnya tuh harus mati, harus kalah. Sedangkan di film ini belum ada, itu to be continue kan. Mungkin nanti ada scene di mana di film keduanya Adipati Dolken kesedot ke dunia kuantum kan, kita nggak tahu juga. Ternyata di dunia kuantum ternyata selama ini Adipati Dolken itu adalah varian Kang yang lain gitu ya. Iya, varian ini di quantum realm ya. Oh iya bisa jadi, atau variannya Gore ternyata. Ada sih yang simple tapi cukup mengganggu sih. Iblisnya gerak. Si Adipati Dolken iblis kan, sebagai iblis di situ dia di make upin dengan face painting gitu, tapi kita tahu dia lagi gerak. Keringetan ya. Ada karena si itunya si face painting itu kayak berkerak gitu, kayak basah gitu loh, kayak latex. Iya, kayak gimana sih, kayak berkerut gitu, kayak tahu kita itu dia lagi keringetan gitu ya kan. Ada gelembung-gelembung kayak nggak lengket lagi. Kayak nggak lengket lagi. Iya betul. Ada adegan si Sumi, bapaknya kakinya kepotong, udah berdarah kan, habis diamputasi. Bapaknya bilang, cari dokter Freeman.
Dia cari Dr. Freeman ternyata lagi naik motor sama nggak tahu dia siapa, lagi naik motor kan. Terus tiba-tiba adegannya adalah flashback si Sumi melihat iblis di pantai. Iya. Terus habis melihat iblis di pantai Tiba-tiba kebangun. Sumi kebangun. Lalu tadi bukan udah berangkat? Nah, kayak gimana itu maksudnya? Gue nggak tahu. Gue lebih curiga sebenarnya ini tuh syutingnya tuh satu scene itu dia ada banyak cadangan. Ada banyak backup kayak takutnya yang ini nanti gak di ACC sama bapak produser gitu. Kita syuting, oh kayak gini aja ceritanya. Jadi kita langsung syuting dua adegan ya. Masalahnya pas editing dimasukin dua-duanya. Harusnya dipilih salah satu kan. Tapi dia dimasukin dua-duanya anjir. Terus kelewat pas mau di supervisi kelewatan gitu. Kelewatan karena udah mepet. Kelupaan gitu, kelupaan di-cut gitu. Gue nggak tahu lokasi desa ini di mana ya. Kayak gue nggak bisa menebak dari aksen orang-orangnya. Terkadang mereka ngomong bahasa Indonesia, terkadang ada logat Jawanya. Betul. Terkadang pakai bahasa Belanda anjing. Bahasa Belanda tuh cuman si itunya doang, dokternya doang kayaknya. Tiba-tiba ada bahasa Belanda. Itu terus, pun muka dokternya kayaknya nggak Belanda-Belanda. Nggak Belanda-Belanda amat. Terus kayak latar waktunya kapan, tahunnya berapa, kayak mau dibilang tahun 19, misalnya tahun 18 sekian. Warga-warganya tuh nggak ada lampu di rumahnya gitu kan, masih pakai obor-oboran gitu, belum ada listrik. Tapi di rumah dokternya ada. Tapi di rumah dokternya ada dan di rumah Sumi ada freezer buat naruh mayat anjing. Ini juga. Gini, lu masa gini. Penjual gulai, rumahnya rumah bilik bambu, kayak ada yang anyaman gitu. Ada anyaman. Terus punya freezer nugget anjing. Terus si Sumi yang punya freezer ini, dia sempat pergi ke sebuah juragan kambing di desa. Dia memohon-mohon sama juragan kambing, izinkan saya meminjam satu kambing untuk modal usaha saya. Jualan gulai. Karena dia nggak punya duit. Tapi dia punya freezer. Freezernya tuh bukan freezer ini loh. Bukan freezer kecil. Jutaan itu. Freezer gede gini anjing, kayak freezer Mixway. Bahkan buat orang itu dibuktikan dengan ada scene bapaknya sembunyi pernah di situ. Bisa masuk orang. Jadi itu freezer ukurannya satu orang dewasa di situ. Iya, satu orang dewasa. Itu mahal pasti. Lu bayangin freezer kayak di Baskin Robbins, kayak di Häagen-Dazs. Nah, kayak gitu. Itu freezer kurang lebih pasti 40 juta ada anjing. Freezer AIC lah itu. Freezer AIC. Iya. Ya, lebih gede lagi malah. Iya, lebih gede yang lagi. emang ada di hotel buat nyimpen daging. Yang buat ini yang di lu kalau lihat di di Giant itu di Hypermart yang buat nyimpen nugget. Nah, itu dia. Nah, kayak gitu. Itu iya freezernya. Lu bayangin. Bagaimana caranya di rumah warga miskin yang kayak rumahnya bambu doang, rumahnya tanah doang. Bahkan dia masih ada pakai obor ya. Iya. Rumahnya alasnya tanah doang. Tanah nih. Tapi punya freezer nugget. Punya freezer nugget. Dan yang gue heran adalah mereka bahkan listriknya pun cuman bisa buat nyala lampu obor. Kok bisa nyalain freezer? Iya. Di rumah itu anjing. Iya. Di rumah kita aja AC nyala 3 ngejeglek anjing. Iya. AC nyala 3 ngejeglek ya. Iya. Ini bisa-bisanya rumah gubuk kayu. Iya. Ada freezer, nggak ngejeglek pula. Dan bahkan itu bukan rumah utamanya. Jadi gini posisinya. Jadi dia ada punya rumah utama, tempat bapaknya dirawat itu. Jalan lagi, kucuk kayak 5 menit. Kira-kira 100 meter 100 atau 150 meter. Nah, baru ada kayak rumah lagi yang entah kenapa justru lebih gede rumah itu. Dan isinya cuma dapur sama dan di rumah itu temboknya penyimpanan. besi semen ya, kayak gini ya? Iya, semen. Iya kan? Padahal rumahnya sendiri bilik bambu. Dan dia memilih untuk tinggal di rumah bambu itu padahal dia punya rumah semen. Anjing lupa. Nah, kalau mau dibilang lokasinya desa ini di Jawa, si Sumi itu emang pakai baju Jawa. Betul. Tapi beberapa orang di desa ini kayak temennya Sumi, si Saber yang namanya di nerf itu ya. Entah kenapa dia kayak tiba-tiba namanya Saber anjing. Kayak di desa namanya Saber, kayak jarang banget kan namanya Saber. Si Saber sama si juragan itu pakaiannya tuh kayak pakaian Makassar anjing. Makassar. Iya, kayak pakai tau nggak sih kayak Sultan Hasanuddin? Iya kan? Iya. Sultan Hasanuddin Makassar pakai topi-topi Makassar gitu. Jadi kayak ini desa di mana? Apakah desa ini ada di Jawa? Di satu tempat di perbatasan Jawa dan Makassar. Jawa dan Makassar tuh jauh. Oke, selanjutnya gue mau membahas tentang ke dialog ya. Jadi ada satu pemilihan dialog yang gue juga rada momen. Iya. Adalah ketika di scene awal si bapaknya ini sakit. Terus si bapaknya nyuruh Sunmi nyari Dr. Freeman. Dr. Freeman akhirnya datang ke rumah Sunmi. Namanya Dr. Freeman ya? Bodoh amat siapapun itu, gue nggak peduli. Nama dokternya pokoknya kita lupa lah. Anggap aja Friedman kayak siapa. Terus si Dr. Freeman melihat kaki bapaknya itu udah luka gitu kan. Ini harus diamputasi. Terus si bapaknya bilang,
Dok, saya butuh morfin. Orang desa, orang di suku pedalaman Amazon, tahu morfin. Bayangin. Iya. Ini ibaratnya desanya ini desa terpencil banget loh. Iya. Orang desa tahu morfin. Dan ada lagi yang lebih menakjubkan setelah itu. Besoknya kan kakinya diamputasi dan terjadi pendarahan. Si Sumi disuruh panggil lagi Dr. Freeman, tapi Dr. Freeman nggak ada. Terus Sumi bilang, Dr. Freeman nggak ada di rumah Pak, aku nggak bisa dapetin morfin. Bagaimana kalau pakai kanabis? Iya. Kayak dia ngerti nama-nama yang advance anjing. Iya. Gua aja nggak ngerti kanabis. Kanabis itu bahasa ilmiah ganja. Nah, Tuh kan? bahkan kanabis itu nama ilmiah dari ganja. Iya. Gimana caranya orang pedalaman tahu nama ilmiah? Ya, gue nggak tahu ya. Gue bukannya mau mendiskreditkan pengetahuannya orang-orang yang di pedalaman sana. Iya. Tapi menurut gue nggak masuk akal gitu. Iya. Kayak mereka bisa advance berbicara kanabis, morfin. Anjing. Iya, kayak ini sama aja kayak bapaknya tiba-tiba kayak, aduh, papa susah berak nih, tolong belikan papa Lactobacillus protectus. Itu kan kayak, nggak mungkin ya. Iya kan, kayak seolah-olah kayak gitu. Seperti itu. Penggambaran kira-kira. Analoginya seperti itu. Ini kalau misalnya diteruskan sampai ke sana, mungkin akan ada bahasa-bahasa yang lebih advance lagi. Misalnya Iya. kayak black hole atau Iya. kayak Atau dia, papa bengkak, belikan trombopop. Kayak gitu. Paracetamol. gitu. Ini terlalu advance sih, menurut gue ini nggak masuk akal. Iya itu. Nah terus abis itu kan dia gagal membawa dokternya itu ke rumah kan. Terus dia berantem aja sama bapaknya. Kamu ini sama aja seperti ibumu, tidak berguna. Abis itu dicekek kan si Sumi sama bapaknya. Suminya bukannya kayak ampun pak, tolong lepas gitu ya. Enggak anjir, dia ngebales bapaknya dicolok matanya anjing. Bangsat si Sumi anjing, udah bapaknya cacat, kakinya habis diamputasi, mau dibikin buta juga anjing. Oke. Durhaka lu Sumi. Oke. Gue ingin membahas soal hubungan Sumi dan bapaknya. Iya. Menurut gue Aneh banget sih. hubungan Sumi dan bapaknya ini sangat aneh dan membuat gue berpikir sampai mual gitu karena gue nggak nemu jawabannya. Jadi gini, si Sumi sama bapaknya, ibunya meninggal kan ceritanya. Ibunya meninggal, Sumi harus merawat bapaknya yang sakit. Kakinya bapaknya udah dipotong. Tapi Sumi dalam keadaan nggak tahu tuh, Nah, ibunya meninggal. Iya, Sumi nggak tahu nih ibunya Sumi taunya ibunya pergi. Iya. Pergi kan. Jadi Sumi ini ingin ke kota, ingin mencari ibunya dan ingin mengejar mimpi-mimpinya sebagai anak remaja gitulah. Iya. Tapi yang dia kita nggak tahu itu apa. Iya, dia ini terkekang karena dia punya bapak Yang sakit. Jadi dia ingin nyembuhin bapaknya dulu, baru dia bisa Mengejar mimpi-mimpinya. Dirawatlah bapak itu. Bapak kayak mereka tuh berantem. Terus baikan lagi. Baikan seolah-olah berantem yang colok-colokan mata tuh nggak pernah terjadi ya. Iya. Terus berantem lagi, si bapaknya ini ngelihat Sumi ini habis ngebunuh orang kan. Terus si bapaknya shock. Tapi Abis itu nggak ada usaha untuk kabur bapaknya. Iya, tapi abis itu disuapin gulai kayak nggak ada curiga sama sekali. Disuapin gulai nggak ada curiga sama sekali. Si Sumi ini kan udah banyak ngebunuh orang. Yang gue nggak ngerti adalah kenapa dia nggak bunuh aja bapaknya langsung gitu. Kayak kalau dia sebenci itu sama bapaknya, kayak dia bunuh bapaknya, set dia pergi aja ke kota langsung, udah kelar. Iya, tapi kan gini, kalau bapaknya dibunuh dia nggak bakal tahu bahwa sebenarnya ibunya itu dibunuh oleh bapaknya. Iya itu pun baru di belakang kita tahunya kan. Iya, makanya kalau dibunuh dari awal dia nggak bakal tahu. Kan yang tapi- cuma tahu ibunya meninggal tuh cuma bapaknya doang. I know, tapi misalnya kita mau logically speaking, kalau Sumi itu sebenci itu sama bapaknya, harusnya udah dibunuh aja di awal bapaknya kan? Yang nggak boleh sama saudara. Nggak boleh. Iya, sebenarnya Sumi udah mau bunuh dari awal, cuma nggak boleh sama saudara. Ntar lu nggak tahu ibu lu di mana, gitu kata saudara. Hah? Masih 60 menit. Pas dicek scene-nya, wih anjing masih 60 menit, jangan bunuh dulu. Terus kayak, oh udah 80 menit, sikat lah. Sikat ya kan? Gitu ya? Itu baru hubungan Sumi sama bapaknya. Bahkan hubungan Sumi sama iblisnya pun si Adipati dulu kan ini aneh loh. Ada sih dia baru ketemu kan digoda. Terus dia gini, Sumi, kemarilah Sumi. Aku ingin berteman denganmu. Aku ingin berteman denganmu. Tiba-tiba si Sumi jarinya dipotong Ya, aja sama jarinya dipotong. Jebret. Susumi. Terus tahu Bercucuran gak apa darah. yang dikatakan Adipati Dolken abis itu? Sumi, tenang saja, aku tidak berniat jahat denganmu. Barusan lu potong jarinya anjing. Lu tidak berniat jahat dari mana? Abis lu potong jari, lu bilang ke si Sumi, aku tenang saja, aku tidak berniat jahat kepadamu Sumi. Tidak berniat jahat, pala lu Tapi kotak setelah anjing. itu, Suminya
nggak menaruh curiga, dia akhirnya berteman sama si Iya. si iblis ini ya. Malah berteman. Kita sekarang bahas Sari ya, si dukun keramat ini ya, yang entah atas trigger apa atau atas dasar apa, dia punya satu rambut merah yang menjuntai seperti ini, ya. Gue nggak tahu dia ngechatnya pakai chat beli di Shopee kayak Shopee bisa sampai desa, gue nggak taau ya, atau mungkin di desa itu ada salon. Jadi kan pas 17 Agustus, bapak-bapak ngecat gapura warna merah, ada sisa. Digini Nah, kayak gini, aduh ada si kuas nih, ya udahlah satu aja, jret. Set. Satu rambut warna merahnya itu slay banget anjing. Iya. Jadi ini ada dua POV Iya. si Sumi sama POV si Sari. Si Sari. Sekarang kita masuk ke POV Sari. Sari adalah seorang yang ditinggal orang tuanya dari kecil ya, yatim piatu. Jadi dia cuma tinggal sama adiknya si Ningsih. Dia ini bertemu sama iblis dan iblis ini merawat dia sampai besar. Sampai besar dia tinggal sama seorang bapak-bapak yang entah tiba-tiba aja datang, seret muncul cuma 10 detik dan dia cuma bilang, pokoknya di scene itu yang menggambarkan itu bapaknya Sari. Setelah itu udah nggak ada lagi kayak. Tapi di scene sebelumnya Sari ini anak yatim piatu, itu gue nggak ngerti ya. Terus udah akhirnya sampai suatu hari si Ningsih ini diperkosa, dibunuh, adiknya si Sari dibunuh. Terus mayatnya dikubur. Nah, kuburnya dibongkar lah sama si Sumi Suti anjing. anjing lah film dia semua nih namanya kayak kagak ada nama lain. Saber, Suti, Sumi, Silit anjing. Diangkat mayatnya, ditaruh di kulkas, mayatnya itu dijadiin gulai kan. Iya. Nah udah, jadi si Sari ini dendam, dia ingin mencari tahu siapa yang membunuh adik kesayangannya. Iya. Muncullah si Adipati Dolken sebagai iblis Sari. merayu-rayu si Sari. Yang which is sebenarnya Sari ini udah tobat. Kita harus jelasin juga, tetap dengan tangannya begini. Dia tangannya begini, seperti Cecilion ya. Iya, Sari. Seperti Cecilion. Si Sari ini tadinya dukun. Dia ini anak yang dibesarkan sama iblis. Tapi dia meninggalkan iblis. Di akhir itu si iblis ini membujuk-bujuk Sari. Dibujuknya pun kayak nggak yang dipaksa, kayak yang cuman kayak dibilang, apakah kamu tidak ingin tahu adikmu mati kenapa? Dia langsung kayak, tadinya dia udah sholat anjing. Udah tobat, udah sholat. Hanya dengan satu kalimat itu dia langsung, oke, aku akan menjadi iblis lagi. Dia bukalah ininya, kotaknya. Iya. Ternyata di dalam kotak itu ada Semacam boneka santet jimat setan sama gitu. simbol setan itu. Iya, sama berhala. Sama berhala itu. Jadi kayak menurut gue perpindahan karakter dari Sari yang tobat agamis menuju murtad lagi tuh sangat cepat, bahkan kayak kita kedip tet gitu, anjing dia udah jahat lagi. Iya kayak gitu kan sih? Ya Allah. Kayak cepet banget, kita tuh nggak dikasih lihat pergejolakan hatinya Sari gitu loh. Betul. Iya kan, kayak harusnya kan si Sari itu bergejolak kayak, apalagi dia ada adegan dia sholat loh. Dia udah sholat kan, dia udah tobat gitu. Ya mungkin dia sholatnya karena untuk mengusir iblis itu aja. Sebelumnya emang dia nggak sholat juga. Iya benar juga sih. Tahu dari mana dia nggak pernah sholat tuh, tau nggak? Dari dia kebangun mulu gitu. Iya. Dikit-dikit tidur lagi, dikit. Iya. Anjing. Dikit-dikit mimpi buruk anjing. Kayak berarti dia nggak pernah sholat, nggak Iya. pernah berdoa anjing. Fuck man, Dan dia selalu memakai baju yang sama. Itulah gue tahu dia gak agamis. Karena kenapa? Kalau sholat kan emang sebenarnya kita harus dalam keadaan suci bersih kan. Oh, nah dia sebenarnya dia gak ganti-ganti baju. Berarti dia emang sehari-harinya gak sholat. Gitu. Nah dia sholat yang dimasuk yang itu karena ya lagi disorot kamera aja. Biar image-nya emang bagus. filmnya. Dari sutradaranya dong. Bukan dia beneran kayak gitu hanggininya. Enggak dong. Enggak gitu. Enggak, karena emang dia mau ngusir iblisnya aja mungkin. Maksudnya di situ logika yang menurut gua sangat bisa dipatahkan buat film ini gitu. Kayak dia mau menyampaikan si ininya agamis, tapi film ini menampilkan juga bahwa si pemeran Sari ini nggak pernah ganti baju gitu. Tapi nggak cuma Sari, tahu semua karakter di film ini nggak pernah ganti baju. Film itu kayak nonton apa? Kayak nonton SpongeBob anjing. Bajunya sama semua dari season 1 sampai sekarang season 13 dari tahun 1999 sampai sekarang tahun 2022 bajunya SpongeBob nggak pernah ganti anjing. Si Suminya juga selalu terlihat dekil ya. Terlalu terlihat dekil. Kayak nggak mungkin mandi. lah desonya nggak mungkin lah dia nggak mandi gitu kan. Nggak mungkin. Sama dokter bulenya juga menurut gua pick me banget sih. Kenapa? Karena dia terlalu ingin terlihat bule. Dengan Sari kan dia ngomong bahasa Indonesia, dijawab pakai bahasa bule. Bahasa asing. Bahasa Belanda. Bahasa asing. Padahal dia kan ngerti berarti si Sari ngomong apa. Terus dia balas seolah-olah biar kelihatan bule, dia balas pakai bahasa asing anjing. Dan bodohnya si Sari ngerti lagi. Si Sumi ngerti lagi. Ini kita udah mau masuk ke bule nih.
Ya gue sih itu cuman Oke. intermezzo aja, kayak tiba-tiba aja gue kepikiran. Sekarang kita bahwa si masuk Dokter ke si dokter bule yang pick me banget anjing. yang membingungkan ini ya. Jadi Iya. si dokter bule yang aktingnya sungguh terrible banget ini, yang nggak ngerti dia ini lagi ngapain di film ini ya. Si dokter bule yang sepertinya kalau kata HS dia adalah teman sutradara yang ketemu di Bali gitu. Iya. Jadi ketemu di Bali lagi ngobrol-ngobrol kayak gue mau bikin film nih. Butuh satu bule. Lu orangnya asik deh, ini lu ngobrol nyambung Iya. sama gue, mau nggak main film gitu. Iya. Kamu pernah main film apa? Oh saya nggak pernah, saya pengusaha. Mau nggak main film? Mau itu langsung Iya, diajak main film langsung, anjing. iya. Ada adegan si bule ini kan lagi diganggu sama Anggini kan. Susah kalau diulang sih. Lagi diteror Anggini. Terus dia baca Alkitab. Bapak kami yang di surga gitu-gitu kan. Terus sama Anggini disulap Alkitabnya jadi janin bayi gitu. Terus dia kagetnya cuma kayak gini. Hah? Apa ya si bule ini ya? Iya. Jadi si Sari akhirnya membongkar kejahatannya si bule ini yang gue juga sebenarnya sampai sekarang, sampai detik ini gue nggak ngerti dialognya. Kayak gue nggak paham apa sebenarnya yang dilakukan si dokter ini gitu. Jadi gue Motifnya ceritain. yang membingungkan tuh Gue motifnya. ceritakan kalian yang berusaha untuk ini aja ya, untuk kayak into apa ya, untuk mencari tahu sendiri, figure out. Jadi sepengetahuan gue, si dokter ini ternyata selingkuh sama Cempaka, seorang nenek-nenek di desa itu kan. Nah ternyata plot twist-nya lagi, ternyata zaman dulu bapaknya Sari dia selingkuh juga sama si Cempaka ini. Bapaknya Sumi. Bapaknya Sumi. Ya, nggak bisa bikin Sari sama Diana ke? Kenapa harus Sari, Sumi, Suti, Siti, sial, sabar, sontong anjing. Si bule ini akhirnya menghamili si Cempaka. Lahirlah seorang anak yang autis. Bapaknya Sumi selingkuh sama pelacur lah, namanya ya mungkin Cempaka itu ya. Ya itu gue bilang itu tadi. Nah punya anaknya keterbelakangan. Iya, punya anak autis. Nah, anak ini pas gede, dia melihat nih si dokter ini sama Cempaka lagi gitu kan. Iya. Lagi gitu. Nah, udah gitu. Nah, terekamlah di otaknya si anak autis ini. Nah dia mempraktekkan ke adenya Sari. Dia akhirnya mempraktekkan ke adiknya si Sari, yaitu Ningsi. Akhirnya si adiknya Ningsi diperkosa sama dibunuh gitu. Nah, tetapi somehow si Sari ini merasa yang salah itu si dokter ini, yang kamulah yang membunuh Karena adikku. si dokternya itu mempelajari, ngajarin si anak yang keterbelakangan mental itu untuk ngegaplok kepala. Ngegaplok kepala. Iya ngegaplok kepala, akhirnya dipraktekin lah, digaplok juga kepala adiknya si Sari Terus itu. diginiin. Baru abis itu di EY. Tapi itu sebuah alasan yang tetap kurang kuat anjing. Memang- Untuk menjadikan memang untuk iya. untuk menjadikan si dokter ini adalah penjahat yang sesungguhnya gitu. Iya kan? Udah, terus tiba-tiba si dokter ini bravo. Kamu sudah mengetahui rahasiaku. Seolah-olah dia kayak villain yang Villain kuat banget. villain yang kayak Thanos anjing, kayak seolah-olah Iya, kayak kalau lu Thanos ceritanya nggak terbongkar, apa-apa. Iya. seolah kayak misterinya terbongkar. Padahal gue nggak merasa misterinya terbongkar. Buktinya sampai sekarang gue masih menjadi misteri ini di kepala gue gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yang dilakukan oleh Sari adalah dengan kekuatan voodoo-nya dia langsung gini. Terus si dokter itu gini. Kayak Scarlet Witch anjing, terangkat dia kan ke tembok begini, tangannya dipaku kayak disalib gini. Iya. Terus yang terjadi berikutnya, kalau kalian merasa tadi itu udah cukup mencengangkan, Iya. yang terjadi berikutnya lebih mencengangkan lagi. Kalian main PS2, kalian pernah main Tenchu? Coba. Dipakai ultinya anjing di film ini anjing. Jadi si cewek itu nggak pakai pisau, Iya. nggak pakai pisau, cuma pakai tangan dia begini. Keluar tuh organ dalamnya langsung. Tiba-tiba perutnya kebelah. Keluar tuh organ dalamnya. Perutnya kebelah, matilah dokter itu. Iya. Di sisi lain, di rumah sana si Sumi membunuh ayahnya karena ayahnya menceritakan kalau ibumu nggak pergi ke kota, tapi ibumu udah mati gitu. Aku kubur di bawah ranjangmu. Sebuah plot twist. Di bawah kasur. Sebuah plot Di bawah twist. tempat tidur. Udah deh, setelah itu udah kelar gitu. To be continue. Jadi masih banyak pertanyaan yang belum dijelaskan, kayak setan itu siapa, kenapa setan itu memilih To be continue literally to be Sumi. continue. Jadi kayak bumper end langsung ada to tulisan be continue. Seolah-olah kayak film itu masterpiece banget yang orang-orang bakal nungguin banget. gitu kayak. Bahkan kayak- tadi di teater kita aja cuma 10 kayaknya yang nonton. Bahkan tadi orang yang di atas ada pas film ini, pas lampunya nyala, dia bilang ke temennya yang di atas tadi kayak, Nggak mau lagi. bangsat gue nggak mau lagi ya lu ajakin film-film kayak begini.
Sumpah ini beneran. Dia bilang kayak gitu. Kalau nggak percaya lu Tanya sama yang di atas cek kita. aja data Kalau nggak penonton bioskop Karawaci di tanggal berapa nih? Tanggal 17. Jam 5. Jam 5. Lu sore. tanya aja tuh. Sebelum Oh, ada, HS gua ada ini juga. Ada Menurut keresahan, gua ada keresahan. keresahan gua di film ini tuh cameo-nya juga kurang diperhatikan gitu aktingnya. Banyak menurut gua cameo-nya juga kayak aktingnya kayak lu cameo tapi lu tuh sebenarnya berperan juga loh buat biar film ini walaupun lu cuman cameo gitu lu bisa juga membuat film ini tuh jadi jalan ceritanya lurus gitu. Oh, iya. Nah ini menurut gua ada satu cameo juga yang menurut gua bikin gua nggak fokus malah bikin anjing makin aneh nih film gara-gara cameo ini Apa? gitu. Jadi ada adegan warga lagi ngumpul-ngumpul, beberapa warga lagi ngumpul makan gulai. Tiba-tiba ada satu cameo teriak gini, mayat Ningrum hilang, gitu kan? Ya, karena udah diambil sama Su Iya. kan. Kenapa? Dia bilang kayak gini, kuburannya dibongkar tapi mayatnya lenyap. Yang benar, Kopik. Iya, kuburannya dibongkar, tapi mayatnya lenyap. Harusnya kuburannya dibongkar dan dan mayatnya lenyap. lenyap. Kuburannya dibongkar tapi mayatnya lenyap. Bukan tapi kayak ya emang udah pasti. Menurut gue set dan props di film ini ngadi-ngadi banget ya. Yang pertama adalah ketika si Sari menjadi dukun, tiba-tiba dia jadi dukun aja gitu di rumahnya. Di belakangnya ada lampu merah-merah kayak lighting ini anjing. Oh iya benar. Kayak ada lighting gini tiba-tiba Benar. di rumahnya punya cahaya merah dari bawah yang kayak gue ngebayangin ya sebelum Sari begini dia nyolok-nyolokin dulu. Nyolok-nyolokin Dulu begini. Iya benar. Terus oke. Iya, benar. Oh, udah merah ini. Oh, anjing. ambience udah cukup. Ambience udah cukup baru dia begini. Persis kayak gini lah. Kayak gini ya, tiba-tiba si Sari punya lighting Iya. dari bawah yang itu sangat dramatis ya warnanya. Iya, Yang kedua adalah ketika akhirnya si Sumi ngebongkar kuburan. Ngebongkar kuburan, ternyata dia nemuin ibunya udah jadi tengkorak. Tapi tengkoraknya itu mengkilat banget anjing kayak tengkorak-tengkorak di laboratorium kayak di lab IPA gitu. IPA, ya? Kayak mengkilat banget kayak habis dikasih premis anjing. Pernis anjing kayak di pernis kayak malu sama ini ternyata sama bapaknya dilap-lapin anjing. Iya, gitu. selama ini setiap sebulan sekali dibongkar dilap-lapin. dilap-lapin. Dikasih minyak pelumas. Vanis dikasih vanis Iya. biar nggak kusam gitu warnanya. Walaupun setnya udah cukup bagus sebenarnya. Setnya udah cukup bagus sih, maksudnya kayak rumahnya. Oh, ada satu lagi sih. Ini pasti lu pengen bahas juga. Jadi adegan si bapaknya tahu kalau Sumi habis ngebunuh orang. Jadi bapaknya itu kan lumpuh kan. Iya. Selalu kalau mau berdiri dia Bukan jatuh. lumpuh, kakinya diamputasi. Karena busuk kan. Tinggal satu lah istilahnya. Iya, selalu kalau dia mau berdiri dari tempat tidur dia tuh jatuh. Iya, betul, jatuh. Kepentok, akhirnya dia pingsan. Malam-malam dia bangun, dia mencari Sumi nggak ada. Ternyata Sumi itu lagi di gedung sana, gedung yang satunya lagi habis ngebunuh Saber. Iya, habis ngebunuh Saber. Si bapaknya ini akhirnya merasa ingin mencari Sumi, tiba-tiba dalam waktu 5 detik bapaknya sudah ada di gedung sana. Iya, yang jarak kira-kira 150 meter. 150 meter. Gue ngebayangin bapaknya tuh pakai apa anjing, kayak satu-satunya penjelasan yang gue tangkap adalah antara loncat antara bapaknya begini. Satu atau bapaknya ngesot ngebut tapi ngebut gitu. Itu aja penjelasannya. Nggak ada penjelasan lain gitu. Atau bapaknya mesen ojek gitu. Bapaknya pesen ojek. 3 doang. Itu dia. Karena sampai sekarang gue masih penasaran. Lu nggak tahu kan bapaknya di sini ada turbonya gitu gini. Gini aja. Kayak Iron Man ini. Yaudah ya, karena hari ini habis ini kita mau membahas ini adalah seorang ahli. Lebih teknik lagi lah. Ya, seorang ahli di bidang iblis. Dia adalah seorang demonologis. Demonologis. Kita panggilkan ini dia, Profesor AS. Profesor AS. Vidya. Vidya. Profesor Yes. AS, gimana overall menurutmu film ini kayak gimana? Overall, film ini seperti ingin menggabungkan dua POV dan alur tokoh yang berbeda, tapi kesannya seperti dua film yang berbeda ini. Betul. Oke. Ada nggak yang lu suka dari film ini? Yang ku suka sih ya pastinya Mawar De Jong meng-carry semua actingnya ini sih. Meng-carry banget memang Mawar De Jong di sini. Gue bahkan kayak
gue ngefans sama actingnya dia gitu, tapi Sayang aja ya. sayang maksudnya aja actingnya dia harus dipakai di- buat film ini gitu. film-film kayak gini. Adegan gore aku bilang cukup berani karena aku jarang banget nonton film horor yang penuh dengan gore gini adegan pembunuhannya. Gor-gor tapi untuk gor Indonesia dia lumayan ya. Iya, maksud gue kayak cukup berani ya, cukup berani untuk menampilkan kayak ada adegan di kulkas itu si mayatnya Ningsi kan kepalanya udah dipotong dipisahin dari badannya. Kameranya tuh geser gini kan, ada kepalanya, ada badannya Ningsi, tapi badan Ningsi tuh kelihatan payudaranya. Kayak yang satu tapi udah dipotong. Dijadiin gule. Dijadiin gule tet. Terus yang satu, tapi kayak mereka berani loh nunjukin payudara gitu. Makanya mungkin karena itu ya dapat rating 21 plus. Kalau gitu catatan hitam versi HS ada Versi nggak? HS apa? Aku cukup kaget dan agak kecewa dengan first impression introduction si iblisnya, dimana si Sumi lagi tidur tiba-tiba masuk ke mimpi si Adipati kayak adegan film-film model Di pantai lagi. di pantai lagi dari belakang lihat ke kamera. Tahu nggak? Dan adegan itu ada nggak cuma sekali, 2-3 kali ada tahu. Iya. Gue bilang kayak ini iblisnya ini berasa Harry Styles anjing. kayak MV-nya Harry Styles. Sama nggak nih? Kayak Sign of Times. Ah, Tuh, kayak gini kan? Iya. Di pantai. Tuh. Tuh, kayak yang aku menambahin yang tadi ada cameo aneh banget ketika si Sarah mau wudhu, diambil gayung, tiba-tiba gayung itu malah isinya darah. Terus dia paniknya kayak Hah? Terus datang bapaknya, Sarah kenapa? Darah pak. Terus kata bapaknya, bukan, air biasa. Tapi ini terjadi di hampir semua hampir di sepanjang film ini adalah ekspresi yang datar dan dialog yang kacau anjing. Iya kan? Khususnya ekspresinya. Intonasi sih. Paling awal banget ketika si Sumi dia mau belajar untuk memotong kambing. Oh, anjing bener anjing. Kasih tahu. Dia ke rumah si juragan kambing ini, dia lihat ada pembantu yang lagi menguliti kambing. Terus dia bilang ke ini si Sabar, aku ingin belajar menguliti kambing. Oke, Ayo kita. ayo kita. Dia bilang sama temannya, ini mau belajar bikin ngulitin kambing. Ngulitin kambing kambing. bisa. Oke, langsung pas si Sumi mendekat, dia cuma liatin dong terus dia gini. Dia ketawa doang dan yang lagi ngulitin kambing itu nggak ngajarin, dia cuman kayak ngulitin aja gitu. Kasih lihat aja. Katanya mau belajar. Kalau belajar kan harusnya gini kan, kayak Dikasih tahu. Oke, Sumi, ini kalau ngulitin kambing ini dari lehernya dulu nih. Iya. Sini ya, kita tarik ini ke sini. Ini enggak gitu, kayak cuman Dia malah tetap melakukan pekerjaannya, terus tiba-tiba cutscene si Sumi sama Sabar udah di dalam rumah juragan itu. kayak gitu mah nonton di YouTube aja anjing. Gak usah bilang mau belajar. Overall menurut gue film ini itu seperti menonton pertunjukan teater yang gagal ya. Bahasanya tuh bahasa teatrikal banget. Mereka tuh mau bikin ini seolah-olah kayak dramatis ya. Seolah-olah kayak apa ya? Kayak penuh makna, kayak film-film perempuan tanah jahanam dengan bahasa-bahasa yang tidak biasanya gitu. Tetapi jatuhnya malah membingungkan. Gue terganggu banget sih sama dialog, sama intonasi ngobrolnya itu sih. Overall itu sih menurut gue. Kalau menurut lu overall? Overall seperti ada orang mau bikin bakmi goreng tapi punyanya bihun gitu. Jadi yang dipakai yang apa Ya udah apa adanya aja. Apa adanya aja gitu. Oh ini belum kita bahas. Jadi ceritanya di kuburan mereka menemukan mayatnya Ningrum hilang. Pokoknya si Sumi ketakutan, dia lari pulang, dikejar sama Sabar. Terus Sabar mengajak si Sumi untuk ke kota. Ayo kita cabut aja ke kota gitu kan. Kabur bareng. Ya udah si Sumi lagi beres-beres, si Sabar somehow tiba-tiba dia ada di gudang. Rumah yang satunya lagi. Di rumah yang satunya sana, yang tempat nyimpen daging manusia itu. Iya. Dia tiba-tiba udah ada di situ di antara semua tempat. Ada lemari, ada kotak-kotak kecil. Dia penasaran banget sama isi kulkas. Iya betul, isi freezer. Isi freezer ya, dia penasaran sama isi freezer. Dibukalah isi freezer itu. Dia ambil kepala begini pun dia kaget. Hah? Kayak harus banget lu ambil tuh kepala anjing. Baru kaget. Kan- Harusnya lu pas dibuka udah kaget lah. Freezer itu kan kelihatan mata tuh. Iya. Dibuka begini kayak, hah? Iya gitu Ini kan. enggak, diambil dulu kepalanya, terus kayak, hah? Aneh banget sih. Gitu kali ya, mungkin kita masuk ke rating ya. Gue mungkin masih bisa mengapresiasi di gore-gornya sih. Beberapa adegan tuh cukup bikin ngilu. Yang pertama,
terutama adegan yang pas si bapak sama Sumi berantem terus Suminya nyolok mata bapaknya begini. Iya. Meskipun itu nggak sampai berdarah mata bapaknya, tapi itu ngilu anjing, mata lu dicolok begini Iya, gitu. iya. Terus juga adegan gore yang kakinya bapaknya digergaji. Iya. Itu cukup buat ngilu sih. Jadi satu buat gore, satu buat Mawar De Jong. Udah, gue kasih 2 sih. Lu 2. Kalau lu? Kalau gua kasih buat gorenya, terus acting Mawar De Jong sama gambar kameranya tuh bagus banget sih. Jadi gua kasih 4 deh. Api 4. Kalau aku 3 sih, 1 untuk Mawar De Jong, 1 untuk gore, dan 1 ini yang bikin efek gore-nya lebih serem, sound effect-nya. Sound effect ketika adegan motong atau adegan memegang daging terasa kayak real banget. Oh iya. Oke. Ya udahlah seperti itu ya. Cuman mungkin kayak selera kita berbeda-beda. Mungkin karena kalau nonton ada yang suka. Kalau ada yang suka, kalian boleh share komentar kalian di bawah kenapa kalian suka. Kalau ada yang nonton dan juga kayak kaget seperti kita, boleh juga kalian share kenapa kalian kaget ya. Kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Sekian dulu ya ADC kali ini. Mungkin kita ketemu lagi di film berikutnya yang akan tayangin adalah Bismillah Kunikahi Suamimu ya. Ya betul. Kayaknya itu bakal nonton deh Tanggal kita nih. 26 Februari ya. Mungkin kita akan ketemu di situ. Kita harus ngajak video sih itu ntar. Oke lah. Iya. Bismillah kunikahi istrimu. Suamimu judulnya. Bismillah suamimu dan istrimu kunikahi. Bismillah suamiku juga. Bismillah aku suamimu. Loh? Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye.